Selamat pagi sih. Untuk semuanya sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldi dari Sihaan. NIM 1140113 Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu modul praktikum 6 studi kasus Java OOP Intro Freeman. Nah, di sini untuk latihan studi kasusnya di sini yang pertama kita membuat workspace baru dengan format penamaan yaitu username, video, tema. Lalu kita disuruh untuk membuat struktur proyek seperti ini. Lalu kita disuruh memodifikasi file seperti todo.java, todo repository.java, todo repository Java, todo service Java, todo service Java, input util.java, todo view Java, app.java. Nah, untuk tugasnya di sini kita dituntut untuk melengkapi implementasi kode program pada bagian B agar fitur-fitur seperti mengubah data, mencari data, dan mengurutkan data dapat bekerja dengan baik. Nah, di sini untuk kode programnya di sini yang pertama di sini ada uh, todo.java. Nah, todo.java ini merupakan program pertama itu dibungkus dari lapisan entity. Yang pertama di sini ada public static integer total sama dengan. Nah, di sini ada static yang artinya variable total ini bukan milik variable total ini bukan milik satu objek todo, tapi milik kelas todo itu sendiri. Selanjutnya di sini ada uh, ada tiga atribut inti, yaitu ada ID, title, dan finish. Nah, di sini ketiganya dideklarasikan sebagai privat. Nah, ini dideklarasikan dengan privat. Nah, ini merupakan enkapsulasi. Ini merupakan enkapsulasi. Nah, selanjutnya di sini ada private void set ID. Nah, di sini merupakan metode privat void set ID. Nah, di sini setiap kali sebuah objek baru itu dibuat, metode ini akan dipanggil. Nah, di sini dia akan menaikkan nilai total sebesar satu, lalu memberikan nilai baru itu sebagai ID. Nah, inilah yang memastikan setiap tuduh ID yang unik dan berurutan seperti nomor antrean. Selanjutnya di sini ada juga konstruktor. Nah, nah ini untuk konstruktornya di sini. Uh, di sini dia memungkinkan untuk membuat objek to-do dengan cara yang fleksibel, yaitu tanpa judul, dengan judul saja atau lengkap dengan statusnya. Selanjutnya di sini ada metode override public string to string. Nah, di sini kita menimpa atau memodifikasi agar kita mencoba mencetak objek to-do. Nah, di sini agar hasilnya bukan teks aneh, melainkan format yang rapi, yaitu di sini formatnya itu ada persen %D, lalu persen %S, ada integer, string, string. Nah, selanjutnya di sini uh, ada itodo repository.java. Nah, ini merupakan kontrak penyimpanan data. Nah, yang pertama di sini uh, uh, itodo repository.java ini dia bukan kelas. Di sini dia bukan kelas, tetapi dia adalah interface. Nah, di sini untuk di dalamnya ada array list to do, repo get all to do. Nah, di sini uh, seperti janji bahwa harus ada cara untuk mendapatkan semua data to do-nya. Lalu di sini ada uh, void repo add to do, itu bahwa harus ada cara untuk menambahkan uh, sebuah to do baru. Selanjutnya ada repo remove to do, yaitu harus ada cara untuk menghapus sebuah to do berdasarkan ID-nya. Selanjutnya di sini ada to do repository.java. Nah,
Ini di sini to-do repository Java itu implementasi dari repository-nya. Nah, di sini yang pertama kita melihat deklarasi public class to-do repository implement to-do repository. Nah, di sini uh, ada implement. Nah, implement ini merupakan kata kuncinya. Nah, ini merupakan pernyataan resmi dari kelas to-do repository bahwa ia setuju dan akan mematuhi semua aturan yang ada di dalam to-do repository. Nah, selanjutnya untuk uh, cara untuk datanya disimpan yaitu di sini ada private to-do uh, private to-do data. Pada di sini ini merupakan gudangnya. Nah, gudang atau repositorinya. Di sini uh, kita menggunakan array sederhana dengan kapasitas maksimal itu 100 to do. Nah, ini adalah penyimpanan di dalam memori. Artinya data akan hilang jika aplikasi ditutup. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ia memenuhi janjinya, yaitu uh, itu di sini repo get all to do's, yaitu metode untuk mengonversi data dari array kita menjadi array list. Nah, kenapa? Karena array kita mungkin punya banyak slot kosong di tengah atau di akhir. Uh, nah, metode ini memastikan bahwa yang dikembalikan hanyalah daftar to do yang benar-benar ada tanpa nol. Selanjutnya ada uh, repo add to do, itu uh, repo untuk menambahkan to-do-nya. Selanjutnya di sini ada repo remove to-do. Nah, di sini untuk repo remove to-do, untuk bagian ini, yang pertama, dia akan mencari to-do dengan ID yang cocok. Nah, selanjutnya, jika ketemu, jika ketemu di posisi I, ia tidak akan langsung menghapusnya. Sebaliknya, ia akan memulai loop kedua. Nah, hmm, loop kedua ini akan menggeser semua data di sebelah kanan ke kiri satu persatu untuk menimpa data yang ingin kita hapus. Bayangkan seperti merapatkan barisan setelah satu orang keluar. Ini setelah semua digeser, dia akan mengosongkan posisi paling akhir dan akan mengembalikan uh, true sebagai tanda suksesnya. Kalau gagal, maka dia akan mengembalikan false. Nah, jadi to-do repository ini menangani semua detail teknis dan pekerjaan kotor dalam mengelola array-nya. Selanjutnya di sini ada to-do service. Nah, to-do service ini merupakan sebuah interface, ini merupakan interface-nya dari service, lapisan service. Nah, tujuannya sama seperti yang sebelumnya, itu untuk mendefinisikan apa yang harus bisa dilakukan oleh lapisan service tanpa peduli bagaimana data prosesnya. Nah, di sini kita mendefinisikan tiga layanan utama, yaitu ada service to do, lalu service add to do, dan service remove to do. Nah, untuk service to do yaitu harus ada layanan untuk menampilkan seluruh daftar to do. Lalu ada service add to do, yaitu harus ada layanan untuk menambahkan to do baru berdasarkan judul yang diberikan. Selanjutnya di sini ada service remove to do, itu harus ada layanan untuk menghapus to do berdasarkan ID-nya. Selanjutnya di sini ada to do service.java. Nah, to do service.java ini, to do service.java ini merupakan implementasi dari to do uh, to do service. Nah, ini sama seperti sebelumnya juga. Nah, kelas ini diawali dengan implement to do service, yang berarti ia uh, akan berjanji untuk menyediakan semua layanan yang telah kita definisikan. Nah, di sini ada private to do repository, public to do service. Nah, di sini kelas to do service ini
membutuhkan sebuah repository untuk bisa bekerja. Tapi di, kita perhatikan di sini ia tidak membuat sendiri repositorinya. Sebaliknya, ia menerimanya dari luar melalui konstruktor. Ini merupakan konsep. Ini merupakan prinsip desain yang disebut dengan dependency injection. Di sini kita lihat untuk service to do. Nah, uh, di sini ia yang pertama di sini ia akan memerintahkan to do repository untuk mengambil semua data. Lalu setelah datanya dia dapat, ia akan menerapkan uh, logikanya sendiri, yaitu header, mencetak header yaitu uh, daftar to do. Nah, dan di sini dia akan memeriksa jika jika datanya kosong, maka dia akan menampilkan pesan khusus, yaitu data to do belum tersedia. Nah, selanjutnya di sini ada service at to do. Nah, service at to do ini merupakan logika bisnisnya. Nah, di sini jika ada permintaan menambah to do, maka buatkan objek to do baru. Nah, setelah objek to do dibuat, di sini ia akan menyerahkannya ke to do repository. Dia akan menyerahkannya ke to do repository untuk disimpan. Nah, di sini service setiap tuli bagaimana repository akan menyimpannya. Selanjutnya di sini ada service remove to do. Nah, di sini ia akan menyuruh to do repository untuk menghapus data berdasarkan ID. Nah, repository akan mengembalikan status uh, true or false atau false. Nah, berdasarkan status itu, service akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya menampilkan pesan gagal jika penghapusannya tidak berhasil. Selanjutnya uh, ada input util.java. Yang pertama, untuk input util.java di sini ada private static scanner. Nah, di sini kita membuat satu objek scanner untuk membaca input dari keyboard. Nah, kata kuncinya di sini ada static, yaitu berarti objek scanner. Ini hanya dibuat sekali dan akan dipakai bersama-sama di seluruh aplikasi. Intinya di sini ada satu-satunya metode di kelas ini, yaitu ada public static string input string info. Nah, metode ini juga static, artinya kita bisa memanggil langsung dari nama kelasnya seperti input util dot input. Di sini ia menerima satu parameter info bertipe string. Nah, di sini ia akan mencetak info lalu menunggu pengguna mengetik sesuatu dan menekan enter. Dan di sini ada view.java. Ini jadi view.java yaitu wajah aplikasi kita. Yang pertama di sini ada private to-do service dan private to-do view staging. Nah, di sini to-do view membutuhkan to-do service untuk bisa menjalankan perintah-perintah seperti tampilkan to-do atau tambah to-do. Nah, di sini ia juga memegang referensi dari to-do view staging. Nah, ini adalah kelas view lain yang akan kita lihat nanti, yang khusus menangani menu-menu yang lebih kompleks. Nah, di sini keduanya diterima melalui konstruktor. Melanjutkan pola dependency injection. Selanjutnya di sini uh, untuk menampilkan view to-do-nya. Di sini ada metode uh, view show to-do. Nah, ini merupakan jantung aplikasi kita. Di sini ada while true. Nah, while true uh, di sini dia merupakan loop utama yang membuat aplikasi kita terus berjalan. Nah, seluruh interaksi terjadi di dalam loop ini. Selanjutnya, selanjutnya di dalam loop ini urutannya selalu sama di sini, yaitu uh, to do service, untuk to do service urutannya selalu sama, yaitu to do service show to do
Nah, ini merupakan yang pertama, yaitu untuk langkahnya di sini dia memanggil service untuk menampilkan daftar to do saat ini. Mungkin di sini dia akan menampilkan daftar menu, yaitu ada menu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Selanjutnya di sini ada var input, input util. Nah, selanjutnya di sini dia uh, menggunakan input util, digunakan input util untuk menangkap pilihan dari penggunaan. Selanjutnya di sini ada switch input. Nah, switch di sini akan menentukan tindakan apa yang harus diambil berdasarkan uh, input pengguna. Nah, perlu diperhatikan juga jika mm, perlu diperhatikan juga bagaimana switch ini bekerja. Nah, untuk pilihan satu tambah dan pilihan lima yaitu hapus, di sini ya uh, akan memanggil metodenya sendiri, yaitu view add to do dan view remove to do. Nah, selanjutnya untuk view untuk pilihan yang lebih kompleks seperti seperti dua yaitu ubah, lalu tiga dan cari. Di sini dia akan mendelegasikan. Di sini dia akan mendelegasikannya ke to do view staging. Nah, ini merupakan cara yang baik untuk menjaga agar kelas utama tidak terlalu ramai. Hmm. Terakhir, di sini mari kita lihat salah satu metode utamanya, itu metode pembantunya di sini ada view add to do. Nah, di sini uh, polanya itu sangat jelas, yaitu dia menampilkan judul. Yang pertama di sini dia menampilkan judul, uh, yaitu menambah to do. Lalu dia menggunakan input util untuk meminta uh, meminta input dari pengguna. Nah, jika pengguna tidak membatalkannya, maka dia akan uh, memanggil uh, memanggil metode yang sesuai di to-do service untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Nah, perlu diperhatikan juga di sini view tidak pernah membuat objek new to-do atau mengelola array. Nah, di sini dia hanya meneruskan perintah ke service. Nah, jadi untuk to-do view ini dia bertindak sebagai pengatur utama alur interaksi dengan penggunanya. Selanjutnya di sini ada to-do view staging. Nah, to-do view staging ini merupakan asisten untuk menu tambahan. Nah, di sini kita anggap saja dia sebagai asisten dari to-do view utamanya. Nah, tugasnya yaitu menangani tampilan untuk fitur-fitur yang lebih kompleks seperti uh, mengubah, mencari, dan mengurutkan data. Nah, untuk kodenya di sini untuk kerjanya, pola kerja kodenya di sini sama seperti uh, to the view. Di sini ia menerima I2Do service staging melalui konstruktor untuk bisa menjalankan perintah-perintah khusus. Selanjutnya di sini ada view update to do. Nah, di sini yang pertama dia menampilkan judul, yaitu memperbarui to do. Nah, di sini selanjutnya dia meminta ID to do uh, yang ingin diubah kepada pengguna. Lalu dia meminta judul baru, lalu dia mem- lalu dia menanyakan uh, lalu dia menanyakan menanyakan status sudah selesai atau belum. Nah, setelah semua informasi terkumpul, dia akan memanggil to do service staging service service update to do dan menyerahkan semua data tersebut untuk diproses. Selanjutnya ada metode lainnya, yaitu di sini ada metode view search to do. Nah, di sini seperti pada komen itu lengkap, kurang lengkap, maka langkah pertama di sini dia akan
mencari tuduh. Di sini selanjutnya dia akan mengeluarkan uh, dia akan uh, dia akan menampilkan kata kunci X jika batal. Lalu di sini kalau uh, user menekan X, maka pencarian tuduhnya dibatalkan. Selanjutnya di sini juga ada uh, view short to do. Nah, nah, di sini uh, dia juga merupakan metode lainnya. Di sini yang pertama di sini dia menampilkan mengurutkan to do, lalu dia akan menampilkan urutkan to do berdasarkan itu ID title finish. Lalu dia akan um, memberikan saran X jika batal. Nah, jika user menekan X, maka pengurutan to-do-nya akan dibatalkan dulu keluar dari metodenya. Nah, selanjutnya di sini dia akan bertanya, urutkan secara ascending Y atau N, Y per N, yaitu iya atau tidak. Nah, di sini apabila Y, maka ASC-nya yaitu true. Selanjutnya di sini uh, ada app.java. Nah, app.java ini merupakan bagian terakhir dan paling penting. Nah, ini seperti sebuah pabrik rakitan atau sutradara dari keseluruhan programnya. Disinilah semua komponen yang telah terbuat akan dihubungkan menjadi satu kesatuan. Nah, untuk oh, yang pertama di sini ada metode public static void main. Nah, ini merupakan titik di mana program kita akan mulai berjalan. Lalu uh, di sini ada to do repository, new to do repository. Nah, di sini yang pertama di sini kita menciptakan di sini kita ciptakan gudang uh, datanya. Lalu lalu kita selanjutnya di sini kita ciptakan ada yang ini, ada yang ini. Selanjutnya di sini kita ciptakan otak atau manajernya. Nah, perlu diperhatikan juga di sini to do repository yang baru terbuat langsung disuntikan atau diberikan kepada to do service. Nah, sekarang service punya gudang untuk diperintah. Selanjutnya ada to do view staging, itu yang ini. Nih, di sini ada yang bagian ini. Di sini kita menciptakan wajah atau antarmukanya atau interface sama seperti sebelumnya. To the service yang sudah uh, jadi disuntikan ke dalam to the view. Sekarang view punya manajer untuk diperintah. Nah, setelah semua komponen terpasang di tempat yang benar, barulah kita menyalakan mesinnya dengan baris terakhir yaitu to the view show to the. Nah, to the view uh, to the view show to the ini merupakan perintah yang akan memulai loop utama di dalam view dan aplikasi kita pun akan berjalan. Jadi kita sudah melakukan di sini saya telah menjelaskan tentang kode aplikasi to-do list. Baik, selanjutnya di sini untuk menjalankan untuk mengcompile kode programnya di sini untuk terminal kita compile, kita jalankan itu dengan Java min cp output. Oke. Di sini kita akan mengikuti uh, input dari Delcom. Nah, di sini kita ikuti input.
mengikuti input dari TC02. Di sini kita input 5, yaitu uh, itu menu hapus kita pilih. Lalu uh, kita selanjutnya di sini menekan angka 6 itu untuk di sini kita tekan 6. Nah, di sini dia akan menampilkan gagal menghapus uh, to do dengan ID 6 karena belum ada to do angka to do ID 6. Selanjutnya kita masukkan input 1. Kemudian di sini kita telah memilih menu tambah tadi. Lalu kita mau menginput X. Di sini uh, di sini kita mau menekan X itu untuk membatalkannya. Setelah kita input 1, kita batalkan dan dia akan menampilkan penambahan to do dibatalkan. Lalu kita input 1, baru kita input X lagi, maka penambahan to do dibatalkan. Lalu kita input 4, yaitu urutkan, yaitu masukkan string itu title. Title. Di sini ditanya urutkan secara ascending, yes, Y atau N. Di sini kita masukkan input Y, maka dia uh, akan menampilkan daftar to do. Di sini data to do-nya belum tersedia. Selanjutnya di sini kita menginput 5, yaitu hapus. Lalu kita masukkan input 4. Dan di sini gagal menghapus to do ID 4 karena ID 4 belum dimasukkan. Lalu di sini kita input 3, yaitu mencari. Baru kita tekan X, maka dia akan batal. Dia akan menampilkan pencarian to do dibatalkan. Lalu kita input 3 lagi, lalu kita input X, maka dia sama lagi. Lalu kita input 1. Lalu kita oh, menambahkan judulnya itu XE G8 X248. Maka dia akan menambahkan daftar tool itu di urutan pertama, dan di sini statusnya belum selesai. Kemudian di sini kita oh, menekan 4 itu mengurutkan, baru kita oh, masukkan title. Di sini dia bertanya mengurutkan secara ascending atau tidak. Kita pilih ya, maka oh, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita input 3, yaitu mencari, baru kita input X lagi, kita membatalkan, baru kita input 3, mencari, lalu kita mencari QA. Nah, sini data tuduhnya tidak ditemukan karena tidak ada tuduh UET. Di sini kita input 3, dia akan mencari tuduh, baru kita input X, maka dia akan membatalkannya. Dan kita menginput X lagi untuk menghentikannya. Di sini kita keluar uh, dari programnya. Dan sekian yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.